Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, wanita-wanitanya Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu, berikan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, memberkati kita. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, agung dan mulialah Tuhanku. Yes. Tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari ibu-ibu yang ada di rumah, katakan sekali lagi, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam
tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami susah, Kau hiburkan. Kau tetap menolong kami. Engkau luar biasa bagi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan. Perbuatanmu ajaib, Yes. Katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, luar biasa, penolong kita. Haleluya, katakan amin. Haleluya, wanita-wanitanya Allah. Di dalam setiap permasalahan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Karena Yesus senantiasa menjadi kekuatan kita. Amin. Katakan ibu-ibu sambil menari. Kalau yang di rumah berdiri, katakan Yesus kekuatanku dalam hidupku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi katakan Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus Yes. kekuatanku dalam hidup ini. Yesus sembuhkanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Sekali lagi. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Bagi Dialah pujian dan hormat bagi. Yes, kita masih tetap bernyanyi memuji Tuhan. Katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia.
hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap mulut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Amin. Sekali lagi katakan, pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yes, katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan, kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. 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 Yes. Luar biasa Allah kita. Wanita-wanitanya Allah. Saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan dibawakan pendeta Ibu Yomima Patisia. Mari buka hatimu. Mari siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kita. Ketika kita punya masalah, Tuhan menolong lewat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu terbaik. Tuhan yang setia, Amin. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Ya, sama-sama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih memiliki Tuhan yang luar biasa, yang memberkati hidup kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Dan Tuhan, bersama wanita-wanitanya Allah GB Petamburan, kami datang karena kami mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Dalam ibadah WBI di siang hari ini, kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami. Dan kami juga yakin dan percaya bagi wanita-wanitanya Allah yang baru pertama kali bergabung dengan kami, mereka akan juga diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, siapkan hati kami semua urapi hamba-Mu, sehingga bukan sekedar pengetahuan yang kami dengar, tapi benar-benar kami melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami berkemenangan, hidup kami dikuatkan, hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, berbicaralah bagi kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima sabda firman Tuhan. Wanita-wanitanya Allah yang siap katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan wanita-wanitanya Allah GB Petamburan, WB Petamburan. Sukacita sekali ini di akhir bulan Januari, pertolongan Tuhan sampai kita sudah memasuki tanggal 29 Januari 2021. Terima kasih juga bagi wanita-wanitanya Allah yang baru pertama bergabung. Biar kiranya melalui ibadah WBI Petamburan ini, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan,
Kita sudah belajar tentang wanita yang bijaksana, kita sudah belajar tentang pemeliharaan Tuhan, dan hari ini kita akan belajar 3 kata bahagia dalam masa sukar. Ada berapa wanita-wanitanya Allah? 3 kata saja. Jadi ada 3 hal saja. 3 kata bahagia dalam masa sukar. Kita buka di dalam Alkitab kita, atau saya sudah bantu melalui slide. Saya usahakan untuk besar karena ini wanita-wanitanya Allah mulai usia madya dan usia-usia senior. Jadi bisa lihat di slide dengan bisa ayat berapa ya? Jadi jelas. Amin. Puji Tuhan. Baik, di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Yes, amin. Puji Tuhan. Wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya sesuatu yang pahit itu jelek atau sesuatu yang manis itu baik. Ulang ya. Ya, tidak selamanya sesuatu yang pahit itu jelek atau sesuatu yang manis itu baik. Demikian juga dengan berbagai masalah dan masa sukar yang kita sekarang hadapi, wanita-wanitanya Allah yang dikasihi Tuhan. Kalau kita renung-renungkan, bulan Januari ini sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mulai dari pesawat Sriwijaya yang jatuh, kemudian habis pesawat Sriwijaya, kemudian ada apa lagi? Ada gempa, habis gempa longsor, habis longsor banjir, habis banjir ada angin puting beliung, ada apa lagi? Ada gunung Merapi yang meletus. Bukan meletus, belum meletus ya. Merapi, Semeru itu masih keluar. Oh, banyak sekali yang kita hadapi masa-masa yang sukar. Haleluya. Tergantung pada sudut mana kita memandangnya, serta memahami kehendak Allah di balik apa yang kita anggap tidak menyenangkan. Itu baru alam loh. Belum di bangsa kita COVID, dan bukan di bangsa kita, di seluruh dunia. Belum lagi di kota kita COVID belum selesai. Bukan semakin menurun, semakin naik. Kalau dulu 2 aja kita gerasa-gerusu, sekarang bisa sampai 14.000. Haleluya, Yesus Tuhan tolong kita semua. Ya, begitu banyak yang kita hadapi. Nah, melalui pembacaan hari ini dalam Roma pasal 15 ayat 13, ini dalam menerangkan, jadi Rasul Paulus memberikan nasihat buat jemaat di Roma, menasehat mereka untuk apa? Sabar. Untuk sabar di dalam menghadapi masa sukar ini. Di Indonesia, di kota, belum lagi di gereja kita, belum lagi di dalam keluarga kita. Haleluya. Jadi jemaat di Roma dinasehati harus sabar menghadapi masa sukar dan bertekun di dalam doa. Ia mengakhiri nasihatnya dengan sebuah doa. Doanya yang mana Ibu Mima? Yang tadi itu, Roma 15 ayat 13. Nah, melalui ayat ini ada 3 kata bahagia yang terdapat dalam ayat ini luar biasa. Apa itu? Jadi di dalam doa Rasul Paulus mengakhiri nasihatnya dengan doa yang berisikan 3 kata bahagia ini dapat dijadikan sebagai topangan. Topangan di kala kesusahan, masa sukar, penderitaan yang menerpa hidup kita. Rasul Paulus berdoa, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Daripada sunyi-sunyi cuma satu di rumah, mungkin ada mama sendiri atau mama. Ayo kita baca ini yuk, ini sebuah doa. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat
di Roma. Yuk baca yuk sama-sama ya, wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Jadi bukan saya saja tapi ibu-ibu juga wanita-wanitanya Allah, saudara-saudara membaca. Ayo 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi melalui doa Rasul Paulus ini ada 3 kata bahagia dalam masa sukar, saudara-saudara. 3 kata bahagia yang dapat kita jadikan sebagai topangan dalam masa sukar, di dalam masa-masa kesulitan. Yang pertama, jadi ada 3 saja kan? Nah, yang pertama adalah pengharapan. Katakan pengharapan. Pengharapan. Jangan lihat saya. Ayo bilang 1, 2, 3. Pengharapan. Nah, yes, bagus ya. Ya, haleluya, haleluya. Jadi semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang kukasihi, kerinduan Allah supaya kita berlimpah dalam pengharapan. Ayo ikut, ada kalimat yang di bawah ayat itu ya. Kerinduan Allah supaya kita berlimpah dalam pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Ada sebuah lagu kan ya? Yesus harapan jiwaku. Kita nyanyi dulu supaya kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya, ini lagu yang lama sekali kita suka nyanyi ya. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan amin. Ibu Mima nyanyi lagi yuk, ntar dulu, nanti. Jadi kita punya pengharapan, kerinduan Allah supaya kita memiliki pengharapan yang berlimpah. Nah, artinya apa sih Ibu Mima itu? Berlimpah dalam pengharapan berarti, nih bisa dicatat, saya sudah bikin detail ini yang untuk yang pertama ya. Berlimpah dalam pengharapan berarti percaya pada semua janji Allah dalam kitab suci. Haleluya. Roma 15 ayat 4 berkata bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Katakan amin. Iya, kerinduan Allah kita memiliki pengharapan berlimpah dalam pengharapan berarti percaya pada semua janji Allah dalam kitab suci. Untuk itu wanita-wanitanya Allah harus baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Itu lagu sekolah minggu Ibu Mima. Haleluya. Bagaimana kita mau percaya pada semua janji Allah kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Ya, haleluya. Saya berulang-ulang kali bilang ya, bahwa saya bersyukur WBI Petamburan punya grup. Bukan grup pergi jalan-jalan, bukan. Tapi grup bertumbuh. Bertumbuh ya, grup bertumbuh. Isinya apa Ibu? Setiap hari baca firman Tuhan 2 pasal. Dari jam sekian sampai jam sekian terus tutup. Begitulah.
sampai hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ini yang kedua kali atau ketiga kali kita baca ya. Puji Tuhan. Karena dari situlah kita teguh berpengharapan dalam ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari kita baca firman Tuhan, kita menjadi oh yes ya. Tuhan kasih pengharapan buat kita. Hidup pada hari ini dalam terang kekekalan juga. Berlimpah dalam pengharapan berarti hidup pada hari ini dalam apa? Terang kekekalan. Roma pasal 8 ayat 24 berkata bahwa sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Makanya tadi saya nyanyikan ini, Yesus harapan jiwaku, Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kalau kita hidup terus di dalam kebenarannya, dalam terang kekekalan, dan satu hari kelak kita pulang juga dalam kekekalan. Haleluya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, ya kita masih hidup di dalam dunia, kita terus berpengharapan kepada Kristus, hidup di dalam kebenaran, ada kekekalan. Sudah menanti kita. Berlimpah dalam pengharapan berarti apa lagi? Hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran hari esok atau penyesalan hari kemarin. Jadi kerinduan Allah supaya kita memiliki pengharapan yang berlimpah. Berlimpah dalam pengharapan adalah supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan, percaya janji Allah dalam Alkitab. Kita berlimpah dalam pengharapan berarti pada hari ini dalam terang kekekalan. Dan juga apa artinya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran hari esok atau penyesalan hari kemarin. Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi berlimpah dalam pengharapan, hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi sudah begitu banyak, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan, berlimpah dalam pengharapan, kita tidak khawatir, kita tidak nanti bagaimana ya besok. Sudah besok, biarkanlah nanti Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Lalu ya kemarin itu saya nyesal kalau misalnya saya nolong suami saya tidak menikah. Oh udah gak usah menyesal hari kemarin. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apalagi pengharapan berlimpah dalam adalah hasil dari kehidupan yang tahan uji. Berlimpah dalam pengharapan berarti boleh slide berikutnya adalah Roma pasal 5 ayat 4. Ayo kita baca yuk, baca. Ada di slide. Roma pasal 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Pengharapan selanjutnya ketabahan mendatangkan keteguhan hati, dan keteguhan hati mendatangkan pengharapan. Oh haleluya. Semakin kita menghadapi masa sukar, kesulitan, penderitaan, semakin pengharapan kita semakin berlimpah. Jadi pengharapan yang berlimpah adalah hasil dari kehidupan yang tahan uji. Sampai kita nyanyi, ujilah aku Tuhan. Lalu kita pakai dia variasi, ho, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Maksudnya nyanyi lagu itu apa? Kalau suruh Tuhan uji, ini sekarang masa ujian penampilannya Tuhan. Jadi kalau saudara mau berlimpah dalam pengharapan, hasil dari kehidupan yang tahan uji. Masalah apa yang sedang wanita-wanitanya Allah hadapi hari-hari ini? Masalah apa yang sedang dihadapi hari-hari ini? Oh banyak Ibu Mima. Justru hasil dari kehidupan tahan uji kita
terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, tolong suami saya Tuhan, sudah di PHK. Tuhan, tolong anak-anak saya Tuhan. Banyak sekali yang kita hadapi. Pengharapan yang berlimpah adalah hasil dari kehidupan yang tahan uji. Jadi 1 belum selesai, 2 datang, 2 belum selesai, 3 datang. Haleluya, Yesus datang kepada Tuhan. Karena itulah hidupmu sedang diuji oleh Tuhan. Semakin kita menghadapi masa sukar, kesulitan, penderitaan, semakin pengharapan kita semakin berlimpah, semakin berlimpah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya kita lari dari kenyataan. Kita hari-hari ini tuh harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus hari-hari ini ya, kita terima keadaan. Gak bisa kita kecewa dengan keadaan ini. Rumah tangga kita, usaha kita kecewa karena hidup tidak menentu, Ibu Mima. Mau gimana? Kita harus hadapi dengan pengharapan kepada Tuhan. Ketika Hana dia merindukan seorang anak, firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11-12 di situ dikatakan bahwa Hana terus menerus datang dalam bait Allah, dia berdoa. Dan dia berpengharapan ketika dia datang kepada yang dia percayai, Tuhan Allah yang sanggup memberikan anaknya. Dan Tuhan Allah menjawab dari surga. Siapa lagi? Wanita 12 tahun sakit pendarahan. Dia memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia berkata, asalku jamah coba Yesus, dia sembuh. Wow, keren, luar biasa. 12 tahun yuk. Gak punya anak loh. Nah mungkin wanita-wanitanya, loh aku udah punya anak, aku udah punya cucu, banyak lagi. No, apapun masa sukar sekarang harus dihadapi. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kepada Allah kita yang sanggup melakukan jauh luar biasa dalam hidup kita. Dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Asal kita punya pengharapan. Yang kedua, 3 kata bahagia yang dapat kita jadikan sebagai topangan dalam masa sukar. Hal yang kedua adalah sukacita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dari sukacita orang percaya adalah Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Diulangi loh 2 kali loh. Ya. Jadi dasar sukacita orang percaya adalah Tuhan. Bukan masih ada deposito yang banyak, ada harta yang banyak. Pas harta menipis, uang saldo menipis di bank, lalu sukacitanya hilang loh. Kalau dasar sukacita orang percaya adalah Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Katakan amin. Yes, sukacita di dalam Tuhan dikerjakan itu oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita di dalam Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Yes. Jadi sukacita dalam Tuhan oleh Roh Kudus, kita diminta ada 2 hal. 2 hal ya. Yang pertama, hidup kita harus menyerah pada Allah dan melakukan kehendak-Nya.
Saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan Kisah 21 ayat 1-12. Tapi ketika kita menyerah itu tentang pelayanan Rasul Paulus, mereka sudah menghadapi jalan buntu. Akhirnya kita menyerah saja kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Yes, aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam apa? Itu nyanyi lagu apa itu Bu Ima? Itu lagu itu sangat inspirasi saya selama saya kuliah, saudara. Penyerahan kepada Tuhan yang menuntun, menyerah saja pada Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, hari-hari ini belum menyerah atau segala usaha dilakukan. Harus kita menyerah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau sukacita dalam Tuhan oleh Roh Kudus, meminta 2 hal, kita harus menyerah. Dan yang kedua, hidup melayani Allah dan sesama. Iya, baca di dalam Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di situ ada sukacita, saudara-saudara. Orang percaya yang penuh sukacita mampu menghadapi segala tantangan tanpa takut dan keluhan. Ada amin? Ulang sekali lagi, orang percaya yang penuh sukacita mampu menghadapi segala tantangan tanpa takut dan keluhan. Bagi mereka setiap hari adalah tantangan baru. Bagi mereka tiap tantangan dan kesukaran adalah kesempatan untuk bertumbuh dan melihat kuasa Allah. Amin. Iya. Puji Tuhan. Kesukaan itu adalah dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Ya, sukacita itu kan dari Tuhan. Itu menjadi kekuatan. Ada waktu saya ya, sebentar ya. Ini saya boleh saya kasih tahu penelitian ya. Saya baca satu penelitian tentang untuk orang yang lanjut usia. Jadi nggak apa-apa lah, saya bagi sebentar aja, saya baca buat ingatin kita bahwa penelitian lansia kalau sehat dan sukacita. Boleh slide dengan cepat saja. Jadi begini, kalau penelitian lansia sehat dan sukacita, dan juga buat wanita-wanitanya Allah, mau sehat dan sukacita kan? Iya, saya juga. Sedikit intermezzo. Pas kalau siapa hari-hari ini ketemu saya, kenapa jadi montok begini? Haleluya. Ya, saya tetap sukacita walaupun di dalam segala persoalan masalah yang terjadi. Penelitian lansia sehat dan sukacita yang pertama, selalu tenang dan berpikir positif. Dan kita juga bukan lansia saja dong, wanita-wanitanya Allah. Kalau engkau mau sehat dan sukacita, selalu tenang dan berpikir positif. Jangan sampai, masih nih ya tetangga kita yang di blok, kita kan di blok B, tetangga kita yang kena COVID di blok C, aduh udah takutnya minta ampun. Ya elah, yang di samping rumah aja kena, kita gak usah gerasa gerusu, gak usah, tenang aja. Malah kita menolong mereka untuk dapat pemulihan, kita doakan mereka. Apalagi, ingat, tenang, berpikir positif. Ya, berikutnya, slide saya akan baca dengan cepat. Penelitian lansia sehat dan sukacita dan juga wanita-wanitanya Allah yang sedang menyaksikan ini, saya ulang ya. Kalau yang di lansia GB Petamburan saya sudah bagi. Ya, jadi minum suplemen vitamin C, vitamin E dan berjemur. Jadi bukan saja kita berpengharapan dalam Tuhan, tapi ada yang kita lakukan. Kita minum vitamin, suplemen, vitamin C, vitamin E dan berjemur. Sampai sekarang lagi berjemur enggak? Enggak, lagi hujan nih bumi, memang enggak ada matahari. Ya, berikutnya penelitian supaya kita lansia dan juga wanita-wanita Allah sukacita atasi rasa bosan dan kesepian. Wih, Ibu Mima sudah mau setahun, bulan Maret setahun kita di rumah. Lalu gimana atasi bosan dan kesepian? Biasalah, kalau saya tahu ya, wanita-wanitanya Allah dan juga oma-oma yang lihat bisa atasi. Gimana ya caranya ya? Hebat loh sekarang wanita-wanitanya punya handphone keren-keren loh, mahal, bisa video call. Jadi video call lah, halo apa kabar, lagi ngapain, gitu-gitu aja. Jadi nggak bosan dan nggak kesepian, atau telepon anaknya, atau
sahabat lama atau apa gitu ya. Tapi wanita-wanitanya lama dia hati-hati juga. Jangan sahabat-sahabat lama tahu-taunya CLBK. Jangan. No, tidak. Jauhkan kiranya. Berikutnya, supaya sehat dan sukacita wanita-wanitanya Allah tetap aktif bergerak. Bagi oma-oma yang lihat tayangan ini, tetap aktif bergerak. Sudah bisa jalan Ibu Mima. Ya itu loh, ada bola yang kita harus pegang gini. Nggak usah jingkrak sana jingkrak sini. Maksudnya apa yang kita bisa bergerak. Yang penting bisa bergerak. Mama saya, dia bisa masak, dia bisa apa. Ya udah sengaja saya taruh nanti dia mengerjakan biar dia bisa bergerak juga. Jadi nggak jemur-jemur saja, tapi dia melakukan aktivitas supaya tidak jenuh. Berikutnya, tetap aktif bergerak. Berikutnya ini penelitian, menikmati hidup dengan menjalankan hobi. Wanita-wanitanya kan pintar masak, pintar jahit. Wah, luar biasa. Bisa apa lagi, bikin keterampilan, bisa apa. Pokoknya lakukannya itu. Nggak usahlah nonton berita, aduh banjir di sini, gempa di sana, aduh pusing. Nggak usah lakukannya, menjalankan hobi. Ya mau ngapain bisa yang bisa mampunya ya. Next, supaya kita sukacita adalah hal-hal haleluya, sabar dan terus berdoa. Katakan amin. Ya, itu penelitian supaya itu menjadi bagian dari kita, itu hanya ingetin. Jadi supaya kita tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat. Hati yang senang sukacita ya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan amin. Ya. Jadi kalau cucu-cucu lagi belajar di rumah tuh, mereka tingkat-tingkat kan aneh-aneh tuh. Udah nggak usah bilang teriak-teriak. Ini diberesin. Nggak usah, sudah nggak usah. Sabar. Angkat tangan kanan dulu. Sabar dan terus berdoa, sukacita selalu. Amin. 3 kata bahagia. Yang pertama pengharapan, yang kedua sukacita, dan yang terakhir haleluya. Kalau yang terakhir senang, puji Tuhan. Ya bagian dari kata bahagia, sukacita. Yang ketiga adalah semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi 3 kata, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Yang terakhir ini, damai sejahtera bukan jatuh dari langit. Saya damai selalu. Ya, haleluya. Damai sejahtera ditentukan oleh 3 hal, saudara-saudara. Apa itu? Damai sejahtera ditentukan oleh 3 hal. Ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah. Hanya dekat Allahku. Terus. Rasa tenang. Ya, damailah kita. Karena kita punya hubungan dekat dengan Allah. Yohanes pasal 14 ayat 27 itu berkata bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Gimana cara dapatnya? Kita punya hubungan dengan Allah setiap hari, bangun hubungan. Jangan setiap hari Instagram, setiap hari Facebook, ganti status. Kalau status yang bagus-bagus, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, bang apa-apa itu. Jangan dimanapun dan di kapan saja, di mana, ganti-ganti. Haleluya. Hubungan dengan Allah supaya kita memiliki damai sejahtera. Ditentukan oleh apa? Hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 baca di rumah.
ditentukan oleh hubungan kita dengan diri sendiri juga. Makanya tadi saya bilang kita itu harus berdamai dengan diri sendiri, terima keadaan, punya prinsip lah. Apapun yang terjadi, biar langit akan bergoncang, biar bulan tak bercahaya lagi. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kita pegang firman Tuhan. Oke Tuhan, boleh goncang-gancing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masalah yang terjadi di keadaan bangsa kita di Jakarta, di rumah tangga kita yang kita hadapi ini banyak sekali. Tetapi satu hal, aku tetap damai di dalam Tuhan. Damai sejahtera adalah benteng iman kita. Karena itu damai sejahtera itu harus dikejar dan diusahakan rupanya. Halo? Iya, mana ayatnya ya? 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya kita sudah tua Ibu Mima. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Bersama-sama dengan mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Katakan amin. Iya. Saya punya waktu sudah habis. Bapak Ibu, saudara-saudara, wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai masuk bulan Januari itu berdebar-debar jantung saya. Kenapa berdebar-debar? Sakit apa? Kurang tidur? Tidak. Tapi ada berita-berita yang mengagetkan saudara-saudara. Dan pada awal Januari itu kita lagi doa dan puasa dan pengurapan sementara penyembah. Haleluya. Haleluya. Ada berita. Kakak ipar saya, jadi abang saya itu yang nomor 3, abang saya yang nomor 3 itu istrinya sakit dan dia foto. Dia kalau di rumah saya itu dipanggil Nona dan panggilan saya ada Nah gitu ya, panggilan dekat banget itu. Tolong doakan istrinya sakit. Wah ada di tenda saudara-saudara pakai ini oksigen. Lalu saya pikir aduh Tuhan jangan taulah sekarang yang sedang terjadi ya. Lalu saya WA Ibu Gembala. Bu, saya bilang Bu Gembala untuk ayo nanti didoakan, tapi tidak disebutkan namanya. Didoakanlah. Ya sudah, puji Tuhan, haleluya. Saya hari Sabtu itu saya lagi doa dan puasa itu ada banyak sekali yang ini begini. Akhirnya yang paling puncak itu kakak ipar saya sakit. Besok saya harus pimpin pujian. Jadi pimpin pujian waktu pagi ada seseorang panggil saya begini. Bu, ini hari ini kok pimpin pujian tidak biasanya? Kayak bukan Ibu Mima? Oh langsung iya. Ini ada banyak di pikiran saya. Sini. Lalu pas yang kedua saya sudah berkata kepada Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Supaya yang pimpin pujian yang kedua ini biar kuasa Roh Kudus bekerja. Dan iya benar saudara-saudara, waktu saya pimpin pujian di yang kedua, jam 10 kita masih onsite dan juga online. Puji Tuhan luar biasa ketika penyembahan saya melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa hati saya damai dan tidak tertahankan lagi air mata saya itu mengalir. Dan Tuhan damai itu benar. Damai yang diberikan oleh dunia ini tidak sama dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa sekali mengalami kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi besoknya Senin saya dengar berita. Puji Tuhan ipar saya sudah bisa makan dan bisa makan buah dan lain-lain. Itu hari Senin ya. Hari Selasa, sudah baik puji Tuhan ya. Hari Rabu, saudara-saudara saya baca di grup keluarga saya. Dibilang kakak saya bilang bahwa istrinya sudah meninggal. Aduh saya lemas saudara-saudara, saya lemas banget. Lalu saya video call, saya doain, saya kasih kekuatan. Memang masa-masa itu saya kasih kekuatan, kasih harus semangat. Dan sekarang praktek iman bahwa Tuhan Allah ada dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya lalu gimana saya panggil Bung, gimana? Ya video ini nih ada di samping saya. Oh haleluya. Ternyata divonis bahwa itu kena COVID saudara-saudara. Waktunya cepat sekali berjalan. Haleluya. Yang saya mau saksikan adalah singkat cerita bahwa kesaksian abang saya. Dia berkata, seumur-umur hidup saya dia cerita ya. Yang mendoakan istrinya untuk masuk yang lain adalah dia sendiri.
dengan kekuatan Tuhan dan damai dari Tuhan, saudara-saudara, dia bisa kuat. Dan dia di statusnya di Facebook, karena dia harus kasih tahu ada keluarga kami kan di Ambon, keluarga banyak di Ambon, bahwa dia bersyukur dan menghadapi ini semua, bahwa dia istrinya itu salah satu penatua di salah satu gereja, dan Tuhan membuat segala sesuatu baik dan Tuhan sudah menyambutnya. Saya bilang luar biasa. Tadinya Tuhan itu seakan-akan dia tidak melihat Tuhan, bahkan dia belum berdoa. Dan saya arahin nanti ya, kalau tidak kan kalau protokol COVID tidak ada keluarga atau satupun orang yang di situ ya. Jadi sudah berkata begini. Sesuai yang pengalaman pelayanan kami, bahwa ya sudah tidak ada pelepasan, tidak ada pemakaman, ya udah saya arahin nanti kita ibadah ucapan syukur ya, ibadah ucapan syukur supaya keluarga bangsa ini dikuatkan, diberikan damai sejahtera, mengalir dalam masa-masa sukarnya itu, saudara-saudara. Dan saya arahin tolong ke gereja, koordinir, lalu kita bikin Zoom, karena di Zoom itu ada saya di Jakarta, kakak saya di Merauke, ada saudara-saudara di Sorong, ada di Ambon, jadi kita bisa bersatu di situ. Jadi dan perkataan yang dikasih keluar adalah begini, nanti saya saja yang melayani. Haleluya. Lalu saya bilang, jangan. Pas dia bilang saya mau melayani, saya bilang, iya saya akan melayani. Dan saya akan melayani. Saya berusaha untuk belajar lagu Kidung Jemaat dan saya melayani keluarga saya sendiri di dalam menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini baru pertama kali terjadi histori sekali, saudara-saudara. Biasa saya di hadapan jemaat, tapi ini harusnya saya yang dikuatkan, tapi saya harus menguatkan keluarga bangsa saya waktu itu. Dan Tuhan berikan damai sementara saya menyampaikan firman Tuhan. Ada terhenti juga, saudara-saudara, karena memang abang saya dan ipar saya itu suami istri sering datang ke sini, walaupun mereka gereja berlainan, mereka tetap beribadah di GBI Petamburan. Dan luar biasa sekali, kakak saya boleh kuat menghadapi sampai hari ini. Dan mereka sedang menanti harus di swab PCR dan berdoa biar kiranya Tuhan menolong mereka. Waktu rapid test positif, rapid antigen negatif, dan nanti ada yang terakhir. Saya berdoa kepada Tuhan sehingga mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih damai dari surga. Kesimpulan, milikilah 3 kata bahagia supaya kita kuat dalam menghadapi masa sukar. 3 kata bahagia, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Selamat memiliki pengharapan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kami bersyukur di dalam masa-masa sukar ada 3 kata bahagia yang harus kami dapat miliki, menopang kehidupan kami dalam masa-masa sukar ini. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh
wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah streaming ini, ada 3 kata bahagia. Saudara harus memiliki pengharapan, saudara harus tetap sukacita, dan saudara harus memiliki damai. Saya tidak usah jelasin panjang lebar karena tadi sudah dijelaskan. Dan melalui pujian ini, hanya Yesus saja yang memberikan kita pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mungkin anak-anak mengecewakan, orang-orang di sekitar kita, suami kita mengecewakan kita, keadaan membuat kita kecewa, hidup tidak menentu. Tapi hari ini ketika kita datang kepada Tuhan yang memberi damai, yang memberi sukacita, yang memberi pengharapan, kita terus pandang kepada Dia. Kita sudah tidak bisa mau lari kemana saudara. Ke gunung meletus, itu gunung. Ke pantai ada tsunami, dimanapun tidak ada tempat yang damai sekarang. Hanya bersama dengan Yesus kita akan tenang. Kalau siang hari ini wanita-wanitanya Allah, saya tahu, saya sebagai istri, saya hamba Tuhan, kita semua tidak luput dari masalah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara wanita-wanitanya Allah yang rindu didoakan, angkat tangan kepada Tuhan. Mungkin engkau dalam keadaan lemah, mungkin engkau di dalam keadaan susah, sukar. Hari ini ada Yesus bersamamu di rumah. Dia akan memberikan pengharapan, sukacita dan damai. Angkat tanganmu dua-dua yang rindu didoakan. Naikkan pujian ini bersama Dia. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami angkat tangan dua-dua kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, siang hari ini kami datang kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber kedamaian. Apapun masalah yang kami hadapi, hari ini Engkau teguhkan kami supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kalaupun ada masalah yang begitu banyak, kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, karena Engkau Allah sanggup menolong kami. Apapun keberadaan rumah tangga kami, usaha kami, pelayanan kami percaya Tuhan akan memberikan kedamaian. Karena ketika kami damai, kami harus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh turunkan tangan wanita-wanitanya Allah. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Ya Yesus, kepada siapakah kami harus berharap? Hanya kepada Tuhan. Sehingga siang hari ini, sekali lagi bukan pengetahuan buat kami, tapi kami kebenaran yang menghidupkan kami di masa-masa sukar. Ketika kami melakukan, disitulah kami berbahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan bagi kami semua, sehingga dalam hari
demi hari, minggu demi minggu, dan bahkan bulan berganti bulan di dalam tahun 2021 ini. Kami terus hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Mari wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa telah memberkati kita yang dibawakan Ibu Yemima. Kita tetap berharap ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Baik, wanita-wanitanya Allah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala apapun. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah wanita Betel Indonesia Petamburan, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di rumah kami melalui pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati. Dan kalaupun kami rindu memberikan persembahan, kami juga rindu memberi, dan Tuhan memberkati kehidupan kami ketika kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di WBI Petamburan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah melayani di siang hari ini. WL, pemusik, singer, multimedia, kameramen, soundman, semuanya ya Tuhan, LCD. Tuhan terima kasih. Engkau pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Dan Tuhan mau melihat mereka bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pengurus WBI Petamburan. Kami berdoa untuk Ibu Ketua WBI kami, pulihkan dan Tuhan pakai menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Sehingga WBI walaupun ibadah streaming, kami tetap semangat mempersiapkannya. Memberkati banyak wanita-wanita yang menyaksikan ibadah WBI ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati program WBI di tahun ini. Biar anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menolong kami semua. Kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Gembala senior kami. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan senantiasa. Sehingga beliau tetap di dalam masa hidupnya berdoa dan memberikan inspirasi bagi kami wanita-wanitanya Allah WBI Petamburan. Terima kasih ya Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memakai dengan urapan dan kuasa perlindungan dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk tim Gembala, semua aktivis majelis pengerja, Tuhan berkati di dalam masa-masa ini. Kami terus bernyala-nyala melayani Tuhan, apapun yang terjadi kami tetap setia mengikuti Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati bangsa kami di dalam segala macam persoalan yang sedang terjadi. Hanya satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dilepaskan, bangsa
kami mengalami pemulihan. Berkati kota kami Jakarta, kiranya anugerah Tuhan menolong, memberkati, sehingga angka COVID semakin turun ya Tuhan, bukan semakin naik, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, semua apapun yang terjadi dengan kami terus berpengharapan, kami terus sukacita, kami terus damai di dalam Tuhan. Oleh karena itu wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, angkatlah wajahmu dan terimalah berkat. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat siang, sampai berjumpa Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.